Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Doa saya biar kita semakin bisa melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita sudah belajar kemarin, ada 3 perkataan penting yang kita perlu perhatikan ketika Yesus bangkit dari kematian. Dan peristiwa itu seharusnya membuat kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Seperti keinginan kerinduan Paulus, yang kuingini ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Jadi kita perlu hidup di dalam kuasa kebangkitan. Dan ketika Kristus Tuhan kita hidup selama 40 hari, ada 3 hal yang Dia bicarakan. Yang pertama, Dia menunjukkan bahwa dirinya hidup. Dia hidup, Dia bukan Tuhan yang mati. Kematian tidak bisa menahan Dia. Dan yang kedua, yang saudara harus perhatikan, ketika Dia hidup, menunjukkan Dia hidup. Yang kedua, Dia berbicara berulang-ulang tentang kerajaan surga. Mari saya ajak saudara kembali melihat, membaca ayat ini. Kisah Rasul 1, ayat yang pertama sampai yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 4 Matius ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita lihat lagi dalam Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dan berulang-ulang kali kalau sudah lihat dalam kitab Injil, baik itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia isi beritanya itu adalah tentang kerajaan surga. Bahkan dia memerintahkan murid-muridnya dan memberikan berbagai perumpamaan, yaitu tentang kerajaan surga. Misalnya, dia mengumpamakan kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih di ladangnya. Kerajaan surga seumpama biji sesawi. Kerajaan surga seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam. Kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Atau kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut dan lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ketika dia hidup bangkit dari kematian, melawan maut, dan maut tidak bisa menahannya. Hal kedua, selain dia menunjukkan dirinya hidup, yang kedua adalah dia mengajarkan kembali tentang prinsip kerajaan Allah. Dari sini kita melihat bahwa ketika dia cerita tentang perumpamaan itu, tujuannya cuma satu, supaya murid-muridnya bisa mengerti tentang kerajaan Allah, konsep kerajaan Allah. Karena kalau kita baca di Matius pasal 13 ayat 19 dan 23, ketika dia memberi perumpamaan tentang penabur, tentang tanah di tepi jalan yang berbatu-batu, yang berduri-duri, dan tanah yang subur. Kalau kita lihat di ayat 19 dikatakan begini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Jadi kita lihat bahwa di Kisah Rasul pasal 1 itu dia kembali berbicara berulang-ulang dan topik ajarannya cuma satu, yaitu tentang kerajaan surga. Nah, kita melihat di sini ketika kita mendengar firman, orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kita melihat ketika orang mendengar firman tentang konsep kerajaan surga, jadi seharusnya para hamba Tuhan topiknya, fokusnya, khotbahnya bukan hanya cerita tentang berkat, tetapi harusnya topik itu adalah topik tentang kerajaan surga. Dan ketika orang Kristen tidak memahami konsep tentang kerajaan surga, kita akan melihat bahwa orang boleh mendengar firman Tuhan, orang boleh menjadi lama menjadi Kristen, orang boleh melayani Tuhan, tetapi kalau dia nggak mengerti konsep kerajaan surga, ayat ini berkata, si jahat datang mengambil firman.
dalam hidup orang itu. Artinya orang-orang yang tidak mengerti konsep kerajaan Allah di dalam hidupnya, dia tidak memiliki firman. Makanya tidak heran begitu menghadapi masalah, tantangan, aniaya, karena firman Tuhan tidak ada dalam hidupnya, orang gampang jatuh, patah. Orang gampang hancur hidupnya, nggak kuat menghadapi berbagai hal, Bapak Ibu. Padahal di depan kita akan ada aniaya, di depan kita akan ada bencana, di depan kita ada sampar, di depan kita ada penyesatan, di depan kita antikris akan muncul dengan berbagai hal. Dan sudah bisa bayangin hidup orang percaya tanpa firman. Tapi sebaliknya, di sini dikatakan dalam ayat 23 dari Matius 13, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi orang Kristen berbuah itu dia bertumbuh, berubah hidupnya. Kapan? Ketika dia mulai belajar memahami konsep-konsep kerajaan Allah, mengerti. Tidak heran ketika dia bangkit, dia mengajar. Dia bukan hanya menunjukkan dia hidup, tapi dia mengajar berulang-ulang tentang topik kerajaan surga. Karena kalau murid-murid nggak mengerti, Bapak Ibu, murid-murid tetap akan sama, mudah jatuh, mudah lemah, bisa menyangkal Tuhan, bisa menjual Tuhan. Dan itulah yang terjadi banyak orang Kristen. Karena dia cuma beragama Kristen, gak mengerti kerajaan sorga. Dan untuk itulah dia datang memberitakan kerajaan sorga. Dia perintahkan murid-murid pergi beritakan Injil, firman isi tentang kerajaan sorga. Dan kalau Injil kerajaan ini gak diberitakan, Tuhan gak akan pernah datang ke dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, menarik sekali apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu tentang kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan berarti berita tentang sistem, berbicara tentang pemerintahan, konsep Allah. Di Indonesia ada sistem pemerintahan, dunia mengenal sistem pemerintahan demokrasi. Tapi kita tentu harus mengikuti sistem kerajaan surga, sehingga kita betul-betul paham dan mengerti. Dan kenapa perlu diajarkan? Karena tanpa sadar dalam diri kita sudah ada sistem dunia, sistem pola manusiawi, budaya-budaya yang masuk. Makanya saya katakan seringkali pemuritan adalah proses perubahan, pertukaran dari konsep-konsep manusiawi, konsep-konsep duniawi, konsep-konsep budaya, dan kita mulai menggantinya dengan konsep-konsep Allah, yaitu konsep-konsep kerajaan Allah, Bapak Ibu. Pemerintahan Allah, sistemnya. Jadi saya mau katakan bahwa penting sekali kita memahami apa yang Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah. Contoh misalnya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menderita. Jadi kalau kita konsep di pikiran kita masih manusiawi, masih duniawi, saudara nggak akan pernah memahami tentang kebenaran kerajaan surga. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa berbuah. Kita cuma jatuh menjadi orang Kristen yang agamawi. Karena itu doa saya pada saat ini, biar mata hati kita terbuka, sehingga kita bisa memahami konsep-konsep kerajaan Allah. Kita hidup, kita sudah dipindahkan, ditebus dari maut, dari kematian, dan mulai masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara harus mulai belajar hidup dengan konsep-konsep Allah. Konsep Allah, kalau kau disakiti, ampuni. Konsep Allah, kalau ada orang yang jahat kepadamu, doakan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kau disuruh jalan 1 kilo, 1 mil, kau jalan 2 mil. Kalau ada yang mengingini jubahmu, ya, bajumu, kasih juga jubahmu. Jadi ini sesuatu yang akan susah, sulit dipahami oleh kita kalau pikiran kita, sistem di pemahaman pikiran kita masih lahiriah, duniawi, dan budaya manusia. Ya, karena itu Yesus berulang-ulang mengajar tentang kerajaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.